Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk beribadah dan tentu saja mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu dan mendengar isi hati-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku rindu Tuhan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku nanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan, kesehatan yang Kau izinkan kami untuk terima. Terima kasih juga untuk setiap pengajaran-pengajaran yang juga kami terima hari-hari ini Bapa. Ajar kami untuk memiliki telinga seorang murid yang mendengarkan suara-Mu dan melakukan perintah-Mu. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan
Dan biarlah ini juga jadi doa dan keinginan kita setiap hari. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Amin. Segala hormat bagi Allah kita, Bapa kita, Penyelamat dan junjungan kita. Hormat bagi-Mu, ya Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa.
Ajar kami untuk mengasihi-Mu dan memberi diri kami untuk mengenal Engkau. Ajarku setia. Hei diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah kasih yang seperti ini ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Amin. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus.
Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah di hari Natal ini membawa sukacita kepada kita semuanya, menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang merupakan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu bahwa kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat kita yang menyertai kita, Immanuel. Oleh sebab itu supaya kita sungguh-sungguh menikmati sukacita Natal yang dianugerahkannya kepada kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa di tata kudus-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Yang sungguh kami rasakan dan kami alami sepanjang jalan hidup kami. Untuk meresponi kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk itulah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, dengan pimpinan kuasa Rohul Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang mulia, glory bagi-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, demikianlah bunyinya. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari mengenai hari-hari yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Pertama-tama dikatakan bahwa hari-hari itu adalah seperti mimpi. Sangat singkat adanya ya saudaraku. Seperti tercantum di dalam Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Demikianlah hari-hari yang digambarkan kepada kita, gambaran daripada Alkitab. Bahwa hari-hari itu seperti mimpi, seperti rumput. Pada waktu pagi dia bertumbuh dan berkembang. Pada waktu petang dia lisut dan layu. Demikianlah saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Demikian singkatnya hari yang kita jalani. Dan kedua dikatakan bahwa hari-hari kita adalah menuju hari-harinya Tuhan. Menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya ada dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat 15 saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam Wahyu 16 ayat 15 dikatakan bahwa lihat aku datang seperti pencuri kata firman Tuhan. Kita buka ya. Dikatakan Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Demikian hari-hari yang diberikan kepada kita. Pertama dikatakan bahwa hari-hari yang kita jalani adalah sangat singkat. Seperti mimpi, seperti rumput. Bertumbuh dan berkembang. Pada waktu petang dia layu dan lisut. Dan kedua, bahwa hari-hari yang kita jalani adalah menuju kepada hari-harinya Tuhan. Menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dikatakan tadi dalam Wahyu 16 ayat 15. Lihat aku datang seperti pencuri kata firman Tuhan. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jadi kita adalah orang berbahagia apabila kita berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita. Apa artinya memperhatikan pakaian kita itu? Artinya bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup seturut dengan apa yang firman katakan kepada kita. Saudaraku yang kekasih di
di dalam Kristus. Kemudian dikatakan lagi bahwa hari-hari itu tiada seorang pun yang tahu akhir hidupnya, saudaraku. Jadi kalau demikian halnya bahwa hari-hari sangat singkat seperti rumput. Bahkan dikatakan di Yakobus 4 ayat 4 bahwa hidupmu seperti uap. Sebentar kelihatan, sesudah itu lenyap, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24, saudaraku, dikatakan bahwa semua yang hidup seperti rumput dikatakan firman Tuhan. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput layu, bunga rumput itu kemuliaannya gugur. Kemuliaan itu artinya segala pangkat, jabatan apapun, kemuliaannya itu akan gugur, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh karena itu demikian, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita, saudaraku, di dalam menjalani hari-hari yang disediakan oleh Tuhan kepada kita? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mengisi lembaran kehidupan kita, saudaraku. Di dalam Alkitab diajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi kehidupan yang sangat singkat ini, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Mari kita buka, kita pelajari dari Alkitab, apa ya yang harus saya lakukan ya untuk mengisi lembaran kehidupan saya yang sangat singkat ini, saudaraku. Yang pertama dikatakan bahwa hendaklah kita memuliakan Tuhan. Itu ada tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nanti saudaraku boleh buka di Alkitab bahwa dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 19 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu adalah bukan milikmu sendiri. Sebab apa, saudaraku, dikatakan firman Tuhan? Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan yang disuruh memuliakan Tuhan itu apa? Tubuh kita ya, bukan perkataan kita ya, bukan lewat bibir saja yang mengatakan memuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa tubuh kita yang untuk memuliakan Tuhan, itu sudah jelas. Dan karena apa? Karena kita sudah dibeli dan juga dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Oleh sebab itu biarlah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dengan tubuh itu artinya dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, maupun dengan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Dalam perkataan kita, misalnya, kalau kita berkata-kata dengan orang-orang sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kalangan masyarakat, atau dimanapun kita berada, saudaraku, hendaknya perkataan kita perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghiburkan, bukan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Apabila orang itu dalam kesusahan, kesedihan, kita hibur orang itu, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Demikianlah hendaknya perkataan kita. Seperti dikatakan di Efesus 5 ayat 4. Hendaklah kamu perkataanmu jangan mengeluarkan perkataan yang kotor, yang sembrono, yang kosong. Itu jelas dikatakan, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Perkataan-perkataan kita yang kosong, yang sembrono, yang sembrono, yang kosong, yang kotor, saudaraku, harus kita hindarkan sebagai anak Tuhan. Demikianlah kita mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya kita datang ke gereja beribadah, kumuliakan Engkau Tuhan, bukan, saudaraku. Tapi diingatkan kita bahwa kita harus memuliakan tubuh kita. Artinya berarti dengan perkataan kita, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Dan kedua, dengan perilaku kita. Hendaknya perilaku kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Sebagai pengikut Yesus. Supaya mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menunjukkan perilaku kita yang sungguh-sungguh gambaran Kristus. Sebagaimana yang kita katakan bahwa Tuhan, aku ingin seperti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita rindu seperti Yesus,
Oleh sebab itu kalau kita rindu seperti Yesus, orang bisa melihat Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi lewat perilaku kita juga ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita memuliakan Tuhan. Dan ketiga dikatakan dengan tubuhmu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan saudaraku. Dimanapun kita ditempatkan, baik di perkantoran maupun di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, apa yang ditanggung jawabkan kepada kita, apa yang diserahkan tanggung jawab buat kita saudaraku, kita harus benar-benar bertanggung jawab melakukannya, baik di pelayanan, seringkali juga baik di pelayanan, mula-mula iya oke, bisa, totonya udah mau dekat harinya nggak bisa. Itu paling nggak boleh saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Itu nggak memuliakan Tuhan. Baik di tengah-tengah masyarakat, iya oke, bisa begini-begini, iya. Kita harus bertanggung jawab. Yaitu tadi dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, maupun dengan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Dan kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi lembaran kehidupan kita yang sangat singkat ini? Sebab pada pagi hari ini kita sudah diingatkan bahwa kita harus menghitung hari-hari kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi yang kedua dikatakan tadi, apa yang harus kami lakukan untuk mengisi lembaran kehidupan kami yang sangat singkat ini ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Saudaraku, ini yang paling sering kita dengar. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Di dalam 1 Yohanes 15 sampai dengan 17 saudaraku. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau orang itu mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Ya saudaraku, kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita, kata firman Tuhan. Sebab apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Itu berasal dari dunia saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Keinginan daging, misalnya makan, minum, libido, gairah, seks, itu semuanya keinginan daging saudaraku. Itu yang harus kita hindarkan saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kemudian dikatakan keinginan mata. Keinginan mata, kalau melihat sesuatu yang bagus, baju yang bagus, apapun juga, rasanya saya kepingin sekali melihat rumah yang bagus. Aduh, saya mau kepingin yang begitu saudaraku. Bukan gak boleh kita memiliki rumah yang bagus memang kalau Tuhan beri. Tapi itu jangan merupakan keinginan kita yang sungguh-sungguh sampai menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Pikiran kita sudah ke sana, aduh kapan saya punya rumah bagus kayak gitu. Kapan saya punya baju bagus kayak gitu. Kapan saya punya tas yang bagus begitu. Itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi terhambat saudaraku. Membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi jarang, gak erat saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Padahal untuk mengisi kehidupan yang sangat singkat ini, hendaknya kita hidup berpaut dengan Tuhan Yesus Kristus, sang pemilik kehidupan kita. Kemudian dikatakan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu adalah kesombongan. Jikalau kita sudah memiliki sesuatu, sudah memiliki jabatan, pangkat, ataupun kita orang yang kaya, jangan sombong. Kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati saudaraku. Karena itu semua berasal dari dunia keangkuhan hidup itu saudaraku. Bukan berasal dari Bapa kata firman Tuhan. Sebab semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang dapat kita genggam. Jadi apapun yang kita miliki, baik harta, jabatan, pangkat, diingatkan kepada kita bahwa kita jangan sombong. Hendaknya kita rendah hati karena keangkuhan itu adalah berasal dari dunia, saudaraku, bukan daripada Bapa. Maka yang diingatkan, jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian diingatkan lagi kepada kita supaya kita jangan bermusuhan dengan Tuhan. Bahwa di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, jangan bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Ya, aduh rasanya kalau sampai kita dikatakan sampai musuh Allah tanpa kita sadari. Kita rajin beribadah, kita rajin melakukan mengikuti persekutuan seminar dan lain sebagainya. Tapi kita toleransi dengan dengan dunia. Itu dikatakan bahwa kita bersahabat dengan dunia. Kita ikuti apa yang dikatakan dunia. Kita ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Padahal itu sama dengan kita bermusuhan. Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Waktu menulis ayat ini, saya terus teringat saudaraku. Waktu kami pada saat itu berada di Bali. Kami memang dahulu sangat sahabat dengan dunia. Atau karena suami saya seorang pimpinan sehingga apa yang dikatakan dunia ikut. Stafnya semuanya bukan satu iman dengan kita. Jadi apa yang mereka bilang, Pak ayo dong Pak ke Jogja Pak. Nginap di sana Pak Sabtu Minggu. Bayangin aja saudaraku, kita ikut. Kita nggak mikir, oh ya kita harus ibadah. Enggak, oh besok bisa pulangnya kita ibadah. Padahal itu sebetulnya kita sudah bersahabat dengan dunia. Toleransi dengan dunia saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kita nginap, kita santai-santai. Pulang besok aja ya kita ibadah. Taunya pulang sudah capek, nggak jadi deh ibadah saudaraku. Pernah lagi suatu hari waktu persis Jumat Agung. Pimpinan suami saya datang dari Jakarta. Mi, saya nggak ikut gereja. Kalau orang Batak itu ibadahnya jam 2 siang juga. Pagi ibadah, kalau Jumat Agung nanti jam 2 siangnya nanti ibadah lagi. Persis nanti dikatakan bahwa persis Tuhan Yesus disalib. Itu diinikan bahwa jam 2 siang, jam 3 harus ibadah lagi. Jadi pimpinannya datang dari Jakarta. Mi, aku nggak ikut ya ibadah katanya. Karena datang pimpinan dari Jakarta. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya aja. Sampai di gereja ketua sinode kami lah ibaratnya dari Jakarta. Kalau itu dikatakan pendeta resort ya kalau menurut dari HKBP. Terus dia tanya, beliau nanya, Amang Marpaung di mana Inang? Oh saya bilang pimpinannya datang dari Jakarta jadi lagi melayani. Tahu ya, bahasa Batak memang pada saat itu dibilang songoni do HP, tahu arti songoni do HP. Arti songoni do HP, oh begitu-gitu amat. Pada saat itu saya nggak sadar benar. Dia ya seorang pendeta resort, ya pasti rohaninya sudah ini ya wajar dong beliau mengatakan demikian. Yang pada saat itu saya nggak sakit hati, cuma saya senyum aja. Oh songoni do HP katanya. Artinya, oh sampai gitu-gitu amat. Hanya karena melayani pimpinan, nggak ibadah cuman agung begini, hari yang sangat hari besar begini, artinya begitu. Iya Amang, saya bilang aja. Jadi waktu saya merenungkan ini, aduh rupanya kami sudah sangat bersahabat dulu dengan dunia. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjamah kami. Setelah saya sudah rajin mengikut Yesus, mengiring Dia, mau ikut seperti Engkau Tuhan, baru lambat laun saya udah makin kurang. Bahkan suatu ketika waktu pimpinannya datang saya bilang, Pak nggak boleh. Kita harus beribadah. Mana Bapak lebih menghargai? Ibadah atau pimpinanmu? Pasti Tuhan bela saya bilang. Untuk puji Tuhan pada saat itu suami saya mau. Pada saat itu saya mau belajar hidup di dalam kebenaran. Itu pada saat itu masih di Bali. Pasti Tuhan bela, percaya deh. Benar, Tuhan bela. Ternyata pimpinannya itu nggak jadi datang. Alasannya katanya karena pesawatnya rusak. Tuh kan Pak, saya bilang. Kan nyata kuasa Tuhan. Asal kita ikut saja Tuhan, pasti Tuhan bela. Tapi yang untuk pekerjaan Tuhan, yang untuk kemuliaan namanya. Saya gitu sama suami saya. Mi, nggak jadi Mi datang. Karena pesawatnya rusak. Karena memang kalau orang dunia, kalau hal-hal yang begitu terus langsung, kondisi jelek. Nggak mau melayani saya. Begitu. Jadi suami saya wajar dia takut jadinya, nanti saya jadi bagaimana nanti jabatan saya. Mungkin dia menjaga begitu. Padahal
tanpa kita sadari itu adalah persahabatan dengan dunia. Puji Tuhan saudaraku, untung akhirnya lambat laun makin mengerti, oh iya ya, nggak boleh begitu. Itu rupanya menjadikan diri kita musuh Allah. Karena kita pikir, enggak, saya enggak musuh Allah. Nyatanya saya rajin beribadah setiap hari Minggu. Pada waktu itu tahu saudaraku, KOR pun saya ikut. KOR saya ikut. Saudaraku, ikut KOR, suami saya juga. Tapi toleransi dengan dunia. Itulah yang dikatakan bahwa kamu jangan bersahabat dengan dunia. Jadi inilah yang diingatkan kepada kita untuk mengisi kehidupan kita yang sangat singkat ini. Yaitu bahwa pertama tadi, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dan kedua tadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus, jangan kamu mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dikatakan bahwa kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa itu tidak akan ada saudaraku. Itu udah firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa kamu jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Mana sedih enggak? Kalau kita menjadi musuh Allah saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Mending kita gak punya apa-apa di dunia ini. Daripada kita dimusuhin oleh Allah pencipta kita. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu dikatakan hal demikian untuk supaya kita belajar. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Bagaimana kita mengisi lembaran kehidupan ini ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia yang sangat singkat ini. Baik makan, baik minum atau melakukan sesuatu yang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, di dalam Wahyu 16 ayat 15 tadi loh dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Jadi diingatkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga saudaraku di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam mengisi lembaran kehidupan ini ya saudaraku di dalam Kristus. Kita berjaga-jaga, kita bersiap-siap saudaraku, yaitu bahwa kita hidup tidak sembrono. Kita hidup tidak ceroboh. Sebagaimana yang kita tahu juga di dalam Lukas 12 bahwa kita harus hidup dengan pinggang yang berikat, pelita yang tetap menyala saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Demikianlah kita menanti kedatangan Tuhan Yesus di dalam hari yang sangat singkat ini. Karena kita di dalam hari yang sangat singkat ini adalah untuk kepada menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menunggu harinya Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Mempersiapkan diri saudaraku. Memperhatikan pakaiannya. Artinya supaya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi supaya kita tidak hidup ceroboh. Kita tidak sibuk dengan kepentingan-kepentingan dunia. Pada hari Tuhan masuk di hari mulia yang dinantikan berbahagia. Dikatakan, jikalau kita berjaga-jaga, kita memperhatikan pakaian kita, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan? Orang yang berbahagia, ya kan? Bukan dikatakan berbahagia karena kaya, kamu punya pangkat tinggi, kamu punya jabatan, tidak.
Dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya. Bagaimana aku Tuhan hidup di hadapan-Mu Tuhan, berkenankah apa tidak Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus loh yang mengatakan berbahagia saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Di Wahyu 14 ayat 13 saudaraku, mari kita baca Bu Erni tolong. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Dikatakan berbahagialah orang yang mati. Yang mati di dalam Tuhan, apa artinya? Orang yang mati di dalam Tuhan. Makanya dikatakan berbahagia. Orang yang mati di dalam Tuhan artinya yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi bukan dia Kristen, dia mati di dalam Tuhan, dia pengikut Yesus, dikatakan berbahagia. Bukan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena dia akan istirahat dari jerih lelahnya. Makanya dikatakan bahwa segala perbuatan mereka menyertainya. Karena dia mati di dalam Tuhan, yaitu mati di dalam selama hidupnya di dalam kebenaran Tuhan, maka perbuatannya menyertainya, saudaraku. Kalau perbuatannya menyertai bagaimana saudaraku? Artinya berkenankah kepada Tuhan, hidup yang kekal akan merupakan bagiannya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Seringkali kita dengar, kalau kita dengar ada penghiburan juga, berbahagialah orang yang mati. Ini orang ini berbahagia karena dia mati di dalam Tuhan. Padahal sebetulnya mati di dalam Tuhan artinya sungguh-sungguh selama hidupnya dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dia adalah orang yang berbahagia. Saudaraku, sebab apa dia menjadi orang yang berbahagia? Sebab perbuatannya menyertainya. Berarti perbuatan yang dilakukannya selama mengisi lembaran kehidupan ini, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, menyertainya. Makanya dikatakan dia berbahagia, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian yang kelima dikatakan bahwa kita hendaknya membangun kehidupan rohani kita. Manusia batinnya semakin diperbaharui dari hari ke sehari. Di dalam mengisi lembaran kehidupan kita yang singkat ini saudaraku. Kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudaraku, apalagi dengan COVID-19 begini. Kita rasanya kayaknya banyak ya bisa bergaul dengan Tuhan ya. Kalau yang saya alami memang betul. Tuhan, terima kasih Tuhan. Rupanya ada rencanamu Tuhan. Di balik ini semua Tuhan. Kita rasanya semakin cinta Yesus. Semakin diberi hikmat untuk hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Jadi kalau pegang HP, saya pegang HP. Anak saya pegang HP, suami saya ketawa-ketawa. Pak, kenapa ketawa Pak? Kalian dua-dua pegang HP. Yang satu jurusan surga, yang satu jurusan dunia katanya. Dia bilang anak saya jurusan dunia. Jadi tapi masih dalam proses, saya yakin suatu ketika Tuhan akan mengubah dia. Yang satu bagian surga, kamu bagian surga, Uli bagian dunia katanya. Enggak apa-apa Pak, kita doa aja supaya nanti dijamah Tuhan. Paling gitu. Kenapa? Karena dilihatnya kita sudah sibuk dengan Tuhan Yesus. Sudah sibuk dengan firman Tuhan. Jadi malah kita jadi seperti orang yang candu. Benar, saya merasain saya ini kok jadi orang yang candu ya. Tapi terima kasih Tuhan kalau hal itu kau berikan kepada saya. Saya pribadi sungguh mengucap syukur. Kenapa saudaraku yang kekasih dalam Kristus? Tahu selama COVID-19 ini saya jam 2 pagi sudah gak bisa tidur lagi. Tanpa alarm, tanpa apa saya sudah terbangun. Jam 2 pagi saya sudah terbangun. Seolah-olah kayaknya Tuhan bilang mari kami berdoa. Terus kami oh iya Tuhan terima kasih Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah dia. Mendengar firman Tuhan. Sampai suatu hari suami saya bilang, Mi kamu nanti apa gak sakit? Kalau kamu kurang tidur, kalau lama-lama kamu sampai dulu mula-mula jam 3, setengah 3, sekarang jam 2. Enggak tahu lah Pak,
Pokoknya saya apa yang Tuhan katakan aja, saya gitu. Tapi saya percaya pasti Tuhan jaga kesehatan saya. Ini maksud saya bukan maksud mau beritahu saya doa saya, bukan saudaraku. Tapi inilah saya mengucap syukur. Rupanya selama COVID-19 ini Tuhan, Kau ajar kami Tuhan. Dan saya percaya jemaat di GSKI Perdatam ini pasti merasakan hal yang sama. Karena apa? Karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita adalah sama. Semua kita di zamannya. Tuhan rindu untuk kita sungguh-sungguh bergaul akrab dengan Dia. Agar hidup yang kekal yang dianugerahkannya kepada kita tidak sia-sia. Pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia. Karena apa? Dengan kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Hidup di dalam firman-Nya yang akan menerangi perjalanan hidup kita. Kita menjadi orang yang bejana yang indah. Yang berharga di mata Tuhan. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, untuk mengisi lembaran kehidupan kita yang singkat ini saudaraku, marilah kita bersama-sama. Pertama-tama kita menghitung hari kita yang sangat singkat ini, mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Hidup yang berpusat kepada Tuhan. Hidup yang jangan mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya saudaraku. Dan juga supaya hidup jangan bersahabat dengan dunia. Dan selanjutnya saudaraku, supaya kita hidup di dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab. Agar manusia batinia kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi sebuah bejana yang indah dan berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Di beberapa hari sebelum penghujung tahun ini saudaraku, ini tanggal 27 ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. 3 hari lagi, 4 hari lagi kita udah berada di dalam penghujung tahun saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Marilah kita bersama-sama mengevaluasi bagaimana kita mengisi lembaran kehidupan kita selama ini ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Sehingga nanti di dalam mengawali tahun 2021 dan ke depannya saudaraku kita sungguh-sungguh hidup dengan bijaksana, yaitu kita mencari, menemukan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Sehingga hal itulah yang merupakan kesenangan bagi Tuhan Yesus. Terlebih kita beroleh hidup yang kekal kelak. Demikianlah saudaraku yang kekasih dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan agar kami bijaksana mengisi hari-hari yang singkat ini ya Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus katakan bahwa hari-hari ini seperti rumput Tuhan. Sebentar bertumbuh dan berkembang. Kemudian layu dan lesu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami sepanjang hidup kami mempermuliakan nama Yesus Kristus dengan tubuh kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus dan kami fokus kepadamu Tuhan. Hidup kami berpusat kepadamu ya Bapa. Segala apa yang kami lakukan, baik kami makan maupun minum, baik kami melakukan segala sesuatu yang lain Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau hidup yang berpaut kepadamu ya Tuhan. Hidup yang bergaul akrab dengan Engkau ya Yesus. Dalam mengisi hari-hari yang sangat singkat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Hingga kami pada akhirnya menjadi orang yang berbahagia Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Yang memperhatikan pakaiannya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang berbahagia.
bahagia Bapa. Itulah yang merupakan kesenangan hati kami Bapa. Selama hidup yang singkat ini lebih dari segala apapun Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan, itulah yang merupakan kerinduan hati kami Tuhan. Engkau menghajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk hidup di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, sekarang Tuhan kami hendak berpisah satu dengan lain. Dengan jemaat-Mu di tempat ini kami hendak berpisah Tuhan, dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing Bapa, kami percaya Engkau hadir tetap di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas kami semuanya. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Tercurah atas kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita angkat hati kita, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-berkat yang daripada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kasih karunia dan berkat-berkat Allah yang sungguh sangat melimpah tercurah atas kita semuanya. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Dan persekutuan oleh Roh Kudus yang mewarnai hidup kita. Sehingga sukacita dan damai sejahtera Allah Bapa memenuhi kehidupan kita dari kekal hingga kekal. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.